Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Topik bahasan kita kali ini adalah dalam rangka menggali pemahaman Pancasila sebagai dasar negara. Kalian semua akan dihadapkan pada berbagai sumber keterangan. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Slide berikutnya merupakan rincian dari sumber-sumber tersebut. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang hak kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai payung hukumnya, Pancasila diaktualisasikan dalam praktek demokrasi agar tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau biasa disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa, dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus juga sebagai dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, yaitu filosofi Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Filosofi Grondslag itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya atau bisa disebut dengan jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka.
Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia. Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Pancasila kemudian dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945. Pada mulanya pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945 dalam rapat Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Mahfud MD menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Selanjutnya kita akan membahas sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara singkat, Latif menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, yaitu melindungi terhadap semua agama dan keyakinan, serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama. Sumber sosiologis yang kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial. Yang ini bedanya adalah bersifat horizontal, dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas akan mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Sumber sosiologis yang ketiga yaitu nilai-nilai etis kemanusiaan yang harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih luas.
Seperti kita ketahui, Indonesia itu memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat. Bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Sedangkan sumber sosiologis yang keempat itu adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Prinsipnya musyawarah mufakat. Keputusan tidak didikte atau dipaksakan oleh golongan yang mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Sedangkan sumber sosiologis yang terakhir yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan untuk memperoleh sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial. Juga di dalamnya ada pemenuhan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan sosial dan budaya. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara itu meliputi hal-hal yang tercantum di dalam Pancasila itu sendiri, yaitu dalam butir-butir Pancasila, seperti sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu diwujudkan dengan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sedangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Kemudian untuk yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Dalam hal ini, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam kancah politik, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepada kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean government dan good governance, demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Pembahasan kita selanjutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya, pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakannya Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada pemerintahan Presiden Soeharto ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkannya Ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 78 tentang P4. Namun, pemerintah Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara, sehingga pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Namun sampai saat ini nampaknya reformasi belum membawa angin segar bagi dihayati dan diamalkannya Pancasila secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini dapat dilihat dari abainya para politisi terhadap fatsun politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan perilaku anarkis segelintir masyarakat yang suka memaksakan kehendak kepada pihak lain. Pada tahun 2004 sampai dengan sekarang, berkembang gerakan akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, kita semua perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus.
Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya maupun agama. Tantangan yang muncul itu berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang mengerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut, yaitu bila dilihat dari kehidupan masyarakat, banyak terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya sering ditemukan perilaku anarkisme terhadap fasilitas publik dan aset-aset milik masyarakat. Kemudian juga adanya kondisi euforia politik yang dapat memperlemah integrasi nasional. Apabila kita lihat dari bidang pemerintahan, banyak tantangan itu muncul di ranah publik, aparatur pemerintah yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawannya, baik itu sipil maupun militer. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila pada para aparatur negara. Sebagai penutup, pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berdasarkan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti kegiatan mengamandemen undang-undang dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada modul pembelajaran berikutnya. Semoga Allah selalu merahmati dan memberikan kesehatan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.